Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Arifin Pemika, Bapak Ustaz Terabus Indonesia, dan hadirin juga yang dirahmati Allah. Izinkan saya mengambil waktu 10 menit saja untuk melakukan sosialisasi untuk pemilu 2014 nanti. Tanpa terasa, pemilu terakhir dilakukan di Qatar tahun 2009 sudah lewat 4 tahun. Itu artinya tahun depan kita akan melakukan pemilu. Untuk yang pertama yang akan saya sosialisasikan adalah tanggal pelaksanaan pemilu legislatif tahun depan adalah mohon dicatat di tanggal 5 April 2014. Pemilu di tahun 2014 nanti dilakukan di hari Sabtu untuk mempermudah bapak-bapak dan ibu-ibu berpartisipasi dalam pemilu nanti. Jadi dilakukan pada hari libur, mudah-mudahan bisa lebih banyak yang bisa berpartisipasi, dan perhitungannya baru dilakukan di tanggal 9 April bersamaan dengan perhitungan suara nasional di Indonesia. Sambil menunggu saya lanjutkan untuk oke. Oke. Untuk tahun 2014 jumlah partai yang berpartisipasi dalam pemilu adalah 15 partai. Namun 3 di antaranya merupakan partai lokal untuk daerah istimewa Aceh. Jadi yang perlu bapak-bapak dan ibu ketahui untuk pemilihan di Qatar adalah 12 partai yang ada gambarnya di sini. Jadi mulai dari Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, P3, Hanura, Partai Bulan Bintang, dan PKP. Jadi beda dengan pemilu tahun 2009 dulu yang sampai ada 38 partai yang berpartisipasi. Tahun depan nanti hanya ada 12 partai yang perlu Anda ketahui untuk dipilih nanti. Kemudian daerah pemilihannya untuk memilih luar negeri sesuai dengan undang-undang tahun 2012, suara kita digabungkan dengan kawan-kawan yang ada di Jakarta Pusat dan di Jakarta Selatan. Jadi kita masuk ke dalam daerah pilihan DKI Jakarta 2. Namun bukan berarti bahwa calon-calon yang masuk ke dalam dapil 2 ini hanya wakil-wakil dari Jakarta. Mereka wakil-wakil dari seluruh Indonesia, dan beberapa diantaranya mungkin kalau nanti Anda melihat daftar calon anggota DPR, ada juga kalau Anda teliti ada salah satu yang pernah tahun-tahun tinggal di Qatar juga. Jadi ada beberapa yang pernah tinggal di luar negeri dan bisa membawa suara aspirasi dari luar negeri. Dan jumlah kursi sebanyak 7 kursi dari total 21 kursi untuk DKI Jakarta. Nama profil calon semuanya ada di website kami di pplnqatar.org. Dan kalau Anda klik masing-masing nama-nama calon, akan ada profil masing-masing calon. Bagaimana cara memilih di 2014? Kita akan kembali lagi ke sistem mencoblos. Kalau tahun lalu kita menggunakan sistem mencontreng, tahun depan kita akan mencoblos lagi. Dan yang akan Anda coblos adalah nomor partai atau lambang partai atau nama calon dan atau nama calonnya. Jadi kalau Anda sudah memilih nomor partai dan tanda gambar, Anda bisa juga mencoblos nama calon atau hanya nama calon saja. Kemudian definisi pemilih sebagai informasi, penduduk yang bisa memilih di Qatar adalah penduduk yang sudah berdomisili di Qatar. Jadi Anda, bapak-bapak, ibu-ibu dan keluarga yang ada di sini yang sudah berdomisili di Qatar, kemudian juga yang telah genap berumur minimal 17 tahun per tanggal 1 April nanti, atau sudah menikah atau pernah menikah. Jadi yang perlu Anda ingat bahwa yang perlu didaftarkan adalah nama bapak-bapak ibu-ibu
dan putra-putra bapak-bapak ibu yang sudah berusia minimal 17 tahun per 1 April nanti. Untuk mendaftarkan diri Anda bisa mengunjungi website kami pplnqatar.org atau juga bisa mengisi formulir yang setelah disediakan di meja PPLN, ada di tenda sebelah kanan. Yang perlu diisi yang pertama adalah nama lengkap, kemudian nomor paspor, tempat tanggal lahir dan umur, status perkawinan, jenis kelamin, alamat, tempat tinggal, tempat bekerja, nomor telepon. Ini wajib diisi dengan nomor handphone karena kita akan mengirimkan verifikasi dengan SMS. Kemudian email juga yang bisa dihubungi kalau ada, kondisi kesehatan dan keterangan lain dan tolong ditandatangan. Kalau misalkan Anda tidak ingat nomor paspor, silakan diisi saja dulu nama lengkap dan sebagainya sampai dengan nomor handphone. Nanti kita akan hubungi dengan SMS via SMS untuk mendapatkan nomor paspornya. Jadi yang sangat penting adalah yang pertama melakukan pendaftaran dulu. Sebaiknya dilakukan pendaftaran sampai dengan besok terakhir, karena mulai minggu depan kita sudah masuk ke dalam tahap verifikasi data untuk mengecek duplikasi dan mengecek warga yang sudah pindah dari Qatar. Untuk penyelenggaraan pemilu tahun depan, sejak 10 Juni 2013 sudah dibentuk panitia pemilihan luar negeri Qatar di Wisma Duta, dan tugas kami adalah sebaik-baiknya dengan sukarela membantu bapak-bapak, ibu-ibu untuk pemilu 2014 nanti. Perkenalan anggota kami, yang pertama saya sendiri Muhammad Kamarudin, kemudian Bapak Indra Wibisono dari Doha, Bapak Deddy Widianto dari Doha, Bapak Roso Widodo dari Alfor, Daiko Mapangara dari Said dan Wakra, dari KBRI, staf KBRI yang turut serta dalam PPLN, Ibu Tenike Rahmanesa dan Bapak Saiful Burhan. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada masukan, ada perbaikan data pemilih, silakan jangan ragu untuk menghubungi kami. Selain PPLN, kami juga dibantu oleh panitia pendaftaran pemilih yang dibagi setiap kota di Qatar, ada di Alfor, kemudian juga ada yang sudah dibentuk di Duhan dan di Masaid Wakra. Untuk Doha, beberapa diantaranya hadir pada hari ini, Pak Rizal dan Pak Wahyu Hidayat, dan beberapa juga dari Alfor juga para subdananya akan datang sebentar lagi. Kemudian PPLN juga akan dibantu oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri yang akan bertugas nanti di masing-masing TPS. Jadi nanti kami akan membentuk beberapa TPS, pertama di KBRI Doha dan di masing-masing wilayah di kota-kota seperti Alfor dan Said Wakra juga akan dibuatkan TPS dan dibantu oleh KPS untuk penyelenggaraan. Kami juga aktif melakukan sosialisasi pemilu di tiap wilayah. Di samping acara hari ini, kami sudah safari juga ke masing-masing kota, ke Alfor, ke Said Wakra, dan ke Dukan. Event apa saja, apakah itu kita bersama, apakah itu pengajian, apakah itu olahraga, kami siap untuk melakukan sosialisasi di wilayah-wilayah bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau ada acara yang kira-kira banyak warga Indonesia yang berkumpul, jangan ragu untuk menghubungi kami untuk melakukan sosialisasi sehingga kami bisa mencakup sebanyak-banyaknya warga Indonesia yang mendaftar untuk pemilu. Selain itu juga pendaftaran kami ini juga disebarkan di restoran-restoran seperti restoran Jakarta, restoran Pinang dan lain sebagainya, dan di toko-toko seperti Katindo atau ke Jakarta dan sebagainya. Dan untuk yang sudah diisi juga mulai dikumpulkan di tempat-tempat tersebut atau dikirimkan di KBRI atau disubmit secara online. Untuk menghubungi kami apabila ada pertanyaan, jangan ragu untuk mengirimkan email ke info@pplnqatar.org atau Anda juga bisa cek langsung di website kami di www.pplnqatar.org, dan kami juga ada update-update terbaru di Facebook di PPLN KBRI Doha, dan sesaat lagi juga nanti insya Allah kita juga akan posting video-video di YouTube untuk
mempermudah sosialisasi kepada warga Indonesia di Qatar untuk pemilu 2014 nanti. Jadi sekarang saya himbau lagi untuk melakukan pendaftaran secepatnya. Formulir bisa diisi di sebelah sana, bisa diambil, atau ada di beberapa panitia yang hadir pada hari ini. Silakan diisi secepatnya. Kalau Anda lupa nomor paspor, dikosongkan saja. Yang paling penting adalah nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan nomor kontak Anda. Bisa dikumpulkan di tenda sebelah kanan. Dan kalau Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai calon-calon anggota DPR 2014, posternya sudah ada juga di sebelah kanan di tenda, dan di sebelah kiri di pintu nomor 2 ada lengkap semua nama calon, 7 nama calon anggota legislatif per partai yang bisa Anda baca supaya lebih memahami, supaya lebih transparan untuk terselenggaranya pemilu 2014 nanti. Demikian, terima kasih atas waktunya, terima kasih pada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan pengumuman mengenai bagaimana teknis kita di luar studio untuk melakukan pendaftaran, sekaligus juga nanti insya Allah kita akan melakukan berpartisipasi dalam pemilihan umum ke depan. Diharapkan Bapak-bapak jangan sampai lewat Pak ya, jangan sampai melewatkan hak pilih kita yang 5 tahun sekali ini. Ini kesempatan bagi kita untuk melakukan perbaikan ke depannya insya Allah. Sebelum kita